Kita tahu sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca di dalam Alkitab kita sudah dengar, kita baca, dan harus kita imani mulai dari rentetan peristiwa Tuhan Yesus dilahirkan, kemudian kita tahu dia disalib dan mati, kemudian bangkit, dan selanjutnya naik ke sorga, dan selanjutnya step terakhir itu adalah pencurahan Roh Kudus. Rentetan peristiwa yang harus kita percaya dan kita imani bahwa semuanya itu memang sudah terjadi. Dan dari rentetan peristiwa itu kita tahu goalnya, ya, tujuannya, ujung-ujungnya itu adalah kita tahu bahwa kita itu diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Itulah goal kita, yaitu Tuhan ingin memakai kita supaya orang-orang lain juga percaya kepada Yesus. Itu sebabnya saya ingin ajak saudara sekalian kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 kita akan baca bersama-sama, saudaraku, ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah goalnya yang kita tahu bahwa Tuhan itu ingin supaya saudara-saudara dan saya yang telah dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang terbesar adalah bagaimana Dia yang adalah firman-Nya Allah yang hebat, yang berkuasa, dan tidak ada bandingannya, itu mau menjadi manusia. Kemudian menderita sengsara luar biasa, sehingga sampai mati di atas kayu salib, tetapi kemudian kita yakini, percaya, sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan bangkit, kemudian Dia bertemu dengan murid-muridnya, kemudian naik ke sorga, dan kemudian selanjutnya adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bahwa saat ini, hari ini adalah sesuai dengan sejarah, ya, tanggal 18. Dan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu itu adalah di tanggal 4 April. Sehingga pada saat ini sudah tanggal 18 April. Nah, saudaraku, seperti yang kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hal-hal yang tersembunyi. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan menemui banyak orang. Dia menemui yang pertama adalah menemui Maria Magdalena, yaitu di pagi hari tanggal 4. Kalau menurut peristiwa, ya saudaraku, saya ambil sebagai bulan April di tahun 2021. Ya, yang kita peringati adalah sekitar 2020-an tahun yang lalu, saudara, di tanggal 4 itulah Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Dan di hari Minggu pagi, Tuhan menemui Maria Magdalena. Itulah pertama kali Tuhan menemui setelah bangkit, bertemu dengan Maria Magdalena. Lalu pada malam harinya, Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19, di situ dikatakan pada malam harinya, setelah pagi hari menemui Maria Magdalena, maka malam harinya, ayat 19 dari Yohanes pasal 20, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi itulah kali kedua di mana Tuhan
menampakkan dirinya setelah bangkit. Kita yakin dan percaya ini peristiwa sejarah, bukan dongeng, saudara. Ya, Alkitab kita adalah sejarah, memang benar-benar terjadi. Kalau kita nggak percaya, sia-sia iman percaya kita, saudara. Lalu, saudaraku, kali ketiga Tuhan menemui Thomas, ya, berbicara secara langsung kepada Thomas, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. Ya, kita tahu bahwa Thomas itu nggak percaya. Ayat 26 dari Injil Yohanes pasal 20. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Jadi kita tahu dari dua ayat ini bahwa pada saat mereka bertemu di dalam satu rumah, maka murid-murid ini mengunci pintu karena takut. Kemudian Yesus datang, walaupun pintu terkunci, Yesus muncul. Datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi secara khusus Tuhan bicara kepada Thomas karena pada saat Tuhan menemui murid-muridnya di kali kedua, ya saudara, di situ Thomas tuh nggak ada. Pada saat diberitakan kepada Thomas, Thomas ngomong, gua nggak percaya, kecuali gua mencucukkan tangan gua tuh ke telapak tangan yang lubang paku itu. Nah, pasti Tuhan dengar. Makanya di dalam ayat yang ke-26 dari pasal 20 Injil Yohanes, di situ secara khusus Tuhan bicara kepada Thomas. Nih, gua hadir, ayo cucukkan tanganmu, ya, jarimu ke dalam lubang paku, bekas lubang paku. Lalu Thomas langsung menjawab, saya percaya pada saat itu Thomas langsung tertempelak, ya, langsung tertegur oleh Tuhan. Dan pasti dengan gemetar, takut, sedih, ya campur jadi satu, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Itu satu pengakuan yang luar biasa, karena dari pengakuan Thomas itu disebutkan Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, ya, bukan hanya sekedar rasul, bukan. Tapi di situ Thomas menyatakan pengakuan, menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka ayat ini dalam ayat 29 ayat B penting untuk saudara-saudara dan saya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Berbahagialah saudara-saudara dan saya. Kita nggak ngelihat, saudaraku, ya, tetapi kita percaya. Kenapa? Kita akan lanjutkan. Karena ada Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada saudara-saudara dan saya. Dan peristiwa selanjutnya terjadi adalah, saudara, ketika sekali lagi inti dari apa yang kita bicarakan pada saat ini adalah pengutusan, ya. Bagaimana saudara-saudara dan saya diutus oleh Tuhan untuk bisa membuat orang-orang lain juga percaya kepada Yesus. Jadi saudaraku, saya sangat terharu pada ayat pasal 21 dari Injil Yohanes, di mana Tuhan itu berbicara secara langsung kepada Petrus, murid utama, ya, sampai dan bukan hanya berbicara, tetapi bertanya kepada Petrus. Dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, 15, 16, dan 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Saya minta maaf hari ini saya akan bacakan banyak ayat-ayat firman Tuhan, karena untuk mengingatkan saudara-saudara, kita melalui peristiwa-peristiwa zaman pada saat itu sekitar 2020-an tahun yang lalu, kita nggak lihat peristiwanya. Kita hanya baca dan dengar dari ayat-ayat firman Tuhan. Tapi saudara dan saya bisa percaya. Maka saudara dan saya nggak ngelihat, ya, tapi percaya. Saudara-saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ayat 15 pasal 21 Yohanes, sesudah sarapan, artinya pagi hari, saudara, ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita kenal yang namanya Petrus, saudara, yang menulis, yang tadi kita baca, dari 1 Petrus pasal 9 ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tadi,
disebutkan saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, dan selanjutnya yang menulis surat itu adalah Petrus. Tetapi Petrus itu, saudaraku, sebelum mencapai tingkat di mana dia menjadi pelayan Kristus yang luar biasa, saudaraku, melalui proses-proses seperti ini. Kita tahu bahwa Petrus itu orangnya tuh reaksinya cepat gitu, saudara. Ya, begitu dengar langsung jawab. Dia langsung jawab tanpa berpikir panjang. Dia katakan, dia jawab apa? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ya, jadi dia langsung jawab. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya, kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Petrus langsung jawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi langsung jeblak gitu, saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah engkau cepat mendengar, lambat bicara. Tapi Petrus ini sifatnya sebelum bertobat, saudara, itu adalah dia lambat mendengar, cepat bicara. Langsung jeblak, saudaraku. Kita harus belajar dari sini. Kita harus cepat mendengar, lambat bicara. Pikir dulu, mikir ya. Jangan langsung, saudara. Ya, pikir dulu. Maka ayat ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, barulah ketika Tuhan Yesus bertanya ketiga kalinya, Simon langsung kaget, saudara. Ya, saya percaya pada saat itu kaget, Simon baru ngeh. Tuhan tuh bisa nanya sampai 3 kali. Lalu di situ ayat firman Tuhan katakan, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kita tahu kalau orang bertanya sampai 3 kali, itu artinya semacam warning, ya, semacam apa ya, tanda-tanda bahwa teguran kita tuh ditegur loh. Kamu tuh jangan cepet-cepet ngomong, yang benar, mikir dulu. Lalu saudaraku, setelah Tuhan menyatakan ketiga kalinya pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus langsung sedih, saudara. Ya, maka sedihlah hati Petrus karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Makanya jawabannya, saudaraku, lebih dalam lagi. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Jawaban dari Petrus, saudara. Tuhan, engkau yang paling tahu ya akan segala sesuatu. Artinya Petrus di situ tuh mengakui dan sadar bahwa Tuhan itu mengetahui segala-galanya. Jadi Tuhan itu ingin menegur Petrus ketika ditanya oleh prajurit-prajurit, ditanya oleh orang-orang sekitar ketika Tuhan Yesus ditangkap. Ya, orang-orang itu kan tanya kepada Petrus atau menyatakan, kamu kan yang bersama-sama dengan dia, itu bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus ditangkap, ya saudara, ditangkap dan disiksa. Petrus langsung jawab, aku nggak kenal, gitu loh. Jadi saudara, apa yang Tuhan nyatakan di sini, teguran-tegurannya luar biasa, saudara. Tanpa menegur secara keras, tetapi hanya mengingatkan saja kepada 3 pertanyaan ini yang kemudian direspon oleh Petrus dengan hati yang sedih karena dia sadar bahwa saya nggak boleh ya langsung menyatakan itu karena memang Petrus ini, saudara, ketika dikatakan pada malam hari ini aku akan teraniaya dan sebagainya, Petrus kan langsung jawab juga, enggak Tuhan, biar mereka semua menyangkal engkau, aku nggak mungkin, gitu kan. Dan ternyata Petrus menyangkal sampai 3 kali. Jadi saudaraku, di sini kalimatnya, engkau tahu, kata Yesus katakan apa, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inti dari kebangkitan Tuhan Yesus, naik ke sorga, kemudian pencurahan Roh Kudus, saudaraku, itu setelah 40 hari, naik ke sorga, 10 hari kemudian Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Jadi saudara, kita menantikan peristiwa itu, akan memperingati peristiwa itu, saudaraku, kira-kira pada dari mulai sekarang itu antara 20-an hari yang akan datang, saudara ya, pencurahan Roh Kudus. Dan inti dari pencurahan Roh Kudus adalah supaya saudara-saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu
akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara, pesannya cuma satu, ya. Engkau akan menerima Roh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi menerima kuasa dari sorga itu untuk supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi. Di situ disebutkan di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Arti dari mulai dari Yerusalem itu adalah lingkaran tengah, ya. Artinya apa? Keluarga. Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan inginkan adalah kita jangan berpikir menjadi saksi Kristus itu langsung pleng ke luar negeri, enggak saudara, ya. Yang Tuhan inginkan kita harus menjadi saksi di keluarga dulu, ya. Jadi saudaraku, itu sebabnya saya yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai juga dengan kesaksian-kesaksian yang pernah mengalami, saudara, bahwa keluarga itu terlebih dahulu harus merasakan dampak dari perubahan kita. Setelah kita menerima Roh Kudus, saudara-saudara menerima Roh Kudus, maka yang pertama-tama kita lakukan pasti kita menjadi saksi Kristus, yaitu di keluarga dulu, saudara. Jadi saudaraku, jangan sampai orang melayani Tuhan, saudara, itu sudah melanglang buana, ya, kemana-mana, saudaraku, dan menjadi terkenal. Tetapi keluarganya nggak beres, ya. Dan Tuhan nggak ingin seperti itu. Tuhan ingin supaya keluarga kita diberesin dulu loh. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita. Makanya saudara, saya selalu ingatkan, ya, kalau saudara bertobat, firman Tuhan katakan satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan. Penting bagi kita, bagi saudara dan saya, kita bersaksi, menjadi kesaksian adalah dalam keluarga kita, hidup kita berubah, ya. Kita nggak seperti dulu lagi, berubah. Lewat perubahan kita bisa membawa terutama suami istri, ya. Suami bertobat, istri seharusnya bertobat. Istri bertobat, seharusnya suami juga bertobat. Jadi saya yakin dan percaya karena kemarin pun saya bertemu dengan seorang dokter, ya, yang istrinya itu tadinya nggak satu iman. Bisa persis, saudara, saya persiapkan tema ini, tapi semalam itu bertemu dengan seorang dokter yang istrinya tadinya tuh tidak satu iman. Lalu lewat kesaksian hidup beliau, itu tuh istrinya tuh sekarang menjadi orang percaya, ya. Jadi sekali lagi suami bertobat, istri harus bertobat. Kenapa? Karena suaminya yang bertobat itu kasih contoh kesaksian hidup yang tadinya main gila, ya. Saudara tentu pernah mendengar juga kesaksian dari Ade Manuhutu. Ya, kita semua nggak bosen loh mendengarkan kesaksian dari Bung Ade. Bagaimana dia sebagai penyanyi yang terkenal pada saat itu mabok-mabokan dan pukul-pukul istri, ya kan saudara. Tetapi begitu dia menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima urapan Roh Kudus, dia punya kuasa menjadi saksi dan dia hidupnya menjadi saksi sehingga membuat istrinya bertobat, saudaraku, ya, dan kemudian saudaraku seluruh isi rumah bertobat, diselamatkan dan bahkan dia mulai untuk pelayanan-pelayanan, ya. Jadi saudara, perubahan harus terjadi ketika kita menerima urapan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita kembali saudara kepada bagaimana, ya, kita bisa menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Penting sekali yang namanya pencurahan Roh Kudus, karena sebelum ada pencurahan Roh Kudus, kita belum menerima urapan Roh Kudus, masih takut-takut. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada 2 kali di mana ketika murid-murid itu belum menerima urapan Roh Kudus, mereka tuh ketakutan. Di mana mereka berkumpul, pintunya dikunci loh saudara, karena takut. Ya, tetapi begitu mereka menerima urapan Roh Kudus, ada keberanian yang luar biasa, sangat berbeda. Berbeda saudara, ya. Jadi kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saudara, itu pencurahan Roh Kudus itu dahsyat banget, ya.
Pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bukan bahasa lidah. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem tinggal diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus dicurahkan, bisa berbahasa-bahasa lain. Tentu karena apa? Karena ada maksud Tuhan. Di saat-saat itu persis, saudara, di mana orang-orang saleh dari seluruh dunia itu tuh berkumpul, ya. Maka saudaraku di situ dikatakan apa namanya, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit itu berkumpul. Jadi saudara, mereka semua berkumpul pada saat itu bukan kebetulan. Tuhan kumpulkan mereka dan saat yang tepat. Di mana lidah-lidah api turun dan kemudian orang-orang murid-murid Tuhan menerima kuasa untuk mengatakan bahasa-bahasa lain. Jadi bukan bahasa lidah tetapi bahasa-bahasa lain. Katakanlah saya bisa pada saat saya hadir, saya menerima urapan Roh Kudus, saya bisa bahasa Mongolia, ya, atau tahu-tahu bisa bahasa Denmark, ya kan? Ya, tahu-tahu ada yang bisa bahasa India, gitu saudara. Kenapa? Karena di situ ada orang India, ada orang Mongolia, ada orang Denmark. Ini hanya contoh saja. Hadir di situ dan Tuhan ingin berbicara kepada mereka lewat para rasul, murid-murid Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka kaget semua. Kaget, ayat 7 katakan mereka semua tercengang-cengang dan heran. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nggak mungkin mereka tahu bahasa Denmark. Bahasaku, kata orang Denmark. Mungkin ada orang India yang hadir. Kok bisa bahasa India? Ini mereka semua tuh dari Galilea loh. Kok bisa bahasa gua ya? Lalu saudaraku, ada juga orang yang dari mana katakanlah dari Korea misalnya. Loh, ini orang dari Galilea kok bisa bahasa Korea? Karena apa? Karena Tuhan pada saat itu ingin berbicara kepada orang Korea secara khusus, berbicara kepada orang Denmark secara khusus yang pada saat itu hadir. Dahsyatnya Roh Kudus pada saat itu luar biasa, saudara. Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ini orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi saudaraku, maka baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi pada saat itu saya yakin dan percaya yang diucapkan oleh para murid yang menerima urapan Roh Kudus itu bukan hanya menyaksikan diri sendiri, tetapi mereka semua menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, ya, yang dinyatakan kepada masing-masing orang yang hadir di situ dari seluruh penjuru dunia, saudara. Ya, orang-orang saleh dari seluruh penjuru dunia. Mereka semuanya, ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, lalu ada yang iseng ngomongnya gini, saudara, malah nyindir. Ini pada mabok, gitu ya, sedang pada mabok. Dan saudara, sampai di situ, saudaraku, ya, yang sebelumnya murid-murid itu takut, berkumpul juga mengunci pintu, saudara. Tetapi begitu menerima urapan Roh Kudus, apa yang dilakukan? Petrus itu takut kan, saudara, menyangkal Tuhan 3 kali loh. Ya, tapi begitu menerima urapan Roh Kudus, Petrus dahsyat. Ayat 14 dari Kisah Rasul pasal 2. Maka bangkitlah Petrus, berdirilah Petrus dengan ke-11 rasul itu dengan suara apa, saudara? Dengan suara nyaring. Ya, artinya bukan pelan-pelan saja loh, nanti takut kedengaran orang lain, entar kita ditangkap dan lain sebagainya. Enggak, ya. Petrus bangkit sehingga kelihatan dengan 11 rasul yang lain,
Dan kemudian saudaraku dengan nyaring, dengan suara keras, Petrus berkata, "Hai kamu orang Yahudi," yang tadinya dia takut loh. Ya, begitu menerima urapan Roh Kudus dia langsung bangkit, berdiri dengan suara nyaring, suara keras, dan langsung tegur, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini nih nggak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari ini baru pukul 9, nggak mungkin mabuk. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan akan bernubuat. Dan taruna pun akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi tidak terkecuali. Tuhan tidak menganggap anak kecil itu nggak bisa loh, ya, menerima urapan Roh Kudus, enggak. Tidak terkecuali. Semuanya menerima urapan Roh Kudus. Jadi saudaraku, di situ dikatakan ayatnya yang ke-19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darat, dan api, gumpalan-gumpalan asap, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Yang tadinya Petrus itu menyangkal, kamu orang-orang yang kenalan ini kumpulan-kumpulan dari yang ada Yesusnya. Petrus menyangkal, tapi di sini dia menyatakan, ya, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut dan selanjutnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Petrus langsung bersaksi, langsung menyaksikan apa yang dia lihat dan dia alami, saudara. Bahwa Yesus yang dia ikuti sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan, Petrus nggak pernah absen, selalu ikut, saudara, ya. Dan kemudian saudaraku, dan masih takut-takut, tapi kemudian begitu menerima urapan Roh Kudus, dia dengan berani menyatakan kebenaran, ya, nggak ada takutnya. Kemudian saya ingin singkat ayat ke-36, pasal 2 dari Kisah Para Rasul ayat 36. Di situ dikatakan dengan jelas, saudara, dia menjelaskan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, penting, saudara. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harus ada penekanan di situ. Jadi harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nggak usah takut-takut. Kadang-kadang kita tuh takut, saudara, ya, menyatakan Tuhan Yesus saja takut. Ngomong haleluya saja nggak berani, saudara. Kenapa? Kita punya grup-grup, saudara, ya, ada yang grup khusus orang Kristen, ada yang grup juga bebas semua isinya. Saya punya grup itu, saudara. Tapi saudaraku, saya juga nggak ada maksud untuk mengkristenisasikan. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Harus tahu dengan pasti, ya, bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dan kemudian saudaraku, ayat ke-37 dan 38 sangat penting, ya. Ayat 37 di situ dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kenapa hati mereka sangat terharu? Karena Petrus menyatakannya dengan penuh Roh Kudus. Saya yakin dan percaya saudara diutus oleh Tuhan pasti diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sehingga perkataan kita mengandung kuasa yang luar biasa, membuat orang yang mendengar pernyataan perkataan saudara itu, membuat orang yang mendengar itu langsung terharu, ya, lalu mereka bertanya, langsung tanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bagaimana setelah kamu ceritakan, saksikan semuanya ini, terus aku tuh harus bagaimana? Lalu dengan jelas Petrus menyatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi penting, dibaptis itu penting, saudara. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi itu rentetan peristiwanya, ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptis ya supaya ada pengampunan dosa, kemudian kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus itu pemberian Tuhan, bukan milik kita. Anytime Tuhan akan diambil. Maka jangan sombong-sombong. Saudaraku, kita punya karunia menyembuhkan, dipikirnya kita yang menyembuhkan. Jangan, saudara. Karena yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Karunia yang diberikan, dianugerahkan kepada saudara-saudara dan saya. Jadi saudaraku, ayat yang ke-39 dari pasal 2 Kisah Rasul, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia akan memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi saudaraku, penting sekali ya, kita yakin dan percaya setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita menyelamatkan orang lain. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita, ya kita bisa memberi contoh kepada mereka, lewat firman Tuhan. Penting sekali memberitakan firman Tuhan, bukan hanya kesaksian saja, tapi firman Tuhan diberitakan, saudaraku, karena yang bisa membuat orang bertobat, membuat orang bisa berubah, itu bukan perkataan kita, bukan hanya kesaksian kita saja, tetapi yang paling jelas firman Tuhan yang akan memberikan kuasa kepada seseorang untuk bisa bertobat. Amin, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya, saudaraku, di situ dikatakan ayat ke-41 Kisah Rasul pasal yang kedua, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Enggak sedikit loh saudara, ya. 3.000 jiwa itu kira-kira itu kapasitas dari GOR yang di Senayan itu, saudara, Istora, itu sekitar 5.000. Ya, jadi kalau 3.000 itu separohnya, jadi artinya apa? Artinya banyak banget. Ya. Hari itu juga bertambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Jadi, saudara, kita yakin dan percaya Tuhan ingin ya supaya saudara-saudara dan saya menjadi imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Jadi, saudaraku, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, saudara-saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya sudah terpilih loh, ya. Awalnya dipanggil, lalu melewati proses-proses, saudara menjadi terpilih. Karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara-saudara dan saya benar-benar ya sudah menerima Tuhan Yesus, sudah melalui proses-proses panjang, sehingga saudara kemudian dipilih oleh Tuhan. Bersyukur ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Tuhan anugerahkan kepada kita satu jabatan yang luar biasa, sangat terhormat, imamat yang rajani. Saudara dan saya disebut juga sebagai bangsa yang kudus. Maka penting untuk kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Hendaklah engkau kudus karena Tuhan itu kudus. Sorga itu kudus. Gak mungkin sih, saudara, saya tahu kok, gak mungkin seseorang itu bisa sempurna di dalam kekudusan. Tetapi yang penting saudara ada keinginan untuk menjadi kudus, bukan hanya keinginan saja, tetapi berjuang untuk menjadi kudus. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangkan, umat kepunyaan Allah sendiri, artinya apa? Milik Allah sendiri, milik pribadi. Saudara-saudara dan saya, milik pribadinya Tuhan. Artinya apa? Enggak pernah ditinggal. Di mana ada saudara, Tuhan ada di sana. Karena saudara dan saya adalah milik pribadinya Tuhan. Selalu disertai oleh Tuhan. Dan saudara, itu sebabnya hidup kita disesuaikan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melayani Tuhan. Omongan-omongan kita, perkataan-perkataan kita harus mencerminkan saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Ya, umat milik kepunyaan Allah sendiri, milik pribadinya Allah, biji matanya Allah. Saudara dan saya penting di mata Tuhan. Untuk apa setelah kita
dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dari kehidupan yang dulunya morat-marit, nggak karu-karuan, penuh dengan rasa iri dengki, ya nggak seneng kalau kita sudah sukses, tapi lihat orang lain sukses itu kita nggak suka, ya penuh dengan iri dengki, cemburuan, saudara, dan sombong, ya hidup kita dulu seperti itu, sombong, iri dengki, ya kemudian pikirannya negatif, kalau disakiti langsung maunya bales gitu, saudara. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, setelah kita menerima urapan Roh Kudus, saya yakin dan percaya ada perubahan yang terjadi luar biasa, saudaraku, ya. Kalau ingat-ingat, saya dulu nggak seperti ini, saudara. Saya orangnya tuh males bicara, ya, males juga interaksi dengan orang. Tapi saudara lihat sekarang ini, kemanapun pergi, kepengin ngomong gitu, menyaksikan betapa hebatnya cara Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dengan pembantu-pembantu, dengan sopir, cerita saja. Kan kita nggak mau mengkristenkan mereka. Yang penting mereka tahu bahwa hidup kita berubah setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin, saudara. Jadi saudaraku, Tuhan ingin supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, ya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang terbesar perbuatan yang terbesar dari Allah adalah apa? Dia mati bagi saudara-saudara dan saya. Amin, saudaraku. Jadi mari lewat firman Tuhan pada hari ini kita disemangati oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, pemberita-pemberita tentang kebesaran Allah bagi saudara-saudara dan saya, dan membuat orang-orang yang mendengar perkataan saudara yang telah diurapi oleh Roh Kudus, membuat orang yang mendengar menjadi percaya. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Suara hamba berhenti berbicara, menerangkan masih jauh dari sempurna. Hamba mohon biar Roh-Mu yang kudus dan lebih akan menerangkan lebih baik dan lebih terang jelas lagi ya Tuhan. Sehingga kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.